Israel mengklaim memiliki rencana baru untuk melenyapkan Hamas, bahkan mengklaim rencana itu adalah satu-satunya dan tak ada cara lain. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, hal itu dilaporkan oleh mantan penasehat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, pada Minggu 9 Maret 2025. Berawal dari munculnya informasi di tingkat politik di Israel, di mana ada instruksi ke pihak IDF untuk bersiap hadapi pertempuran di Gaza. Israel disebut telah memetakan arah untuk secara bertahap meningkatkan tekanan terhadap Hamas hingga pada titik melancarkan invasi lain ke jalur Gaza. Disimpulkan bahwa militer Israel berpotensial akan menginvasi Gaza dengan kekuatan besar-besaran dan jauh lebih besar dari sebelumnya. Tujuannya untuk menguasai dan menduduki Gaza di area tertentu sembari menargetkan elemen-elemen Hamas. Bahkan Amitror menambahkan bahwa tidak ada cara untuk melenyapkan Hamas tanpa menduduki Gaza. Aksi pro-Palestina terbaru dilakukan oleh seorang pria di London, Inggris pada Sabtu 8 Maret 2025 pagi waktu setempat. Pria itu nekat memanjat menara Elizabeth Big Ben dengan kaki telanjang sembari melambaikan bendera Palestina. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, seusai beraksi kurang lebih 16 jam, pria itu akhirnya turun dengan kaki terluka. Foto-foto yang beredar menunjukkan pria itu duduk di langkan dengan bendera dan melilitkan syal kafiyah tradisional Palestina di sekitar hiasan batu pada menara. Teriakan "Bebaskan Palestina" dan "Anda pahlawan" terdengar dari sekelompok kecil pendukung yang terjepit di belakang barisan polisi di Tanggul Victoria. Sebelum turun sendiri, petugas tanggap darurat sempat naik ke atas derek untuk bernegosiasi dengan pria tersebut. Kemudian seusai menapak tanah, kepolisian Westminster langsung menangkapnya. Setelah itu, pria itu dievakuasi ke rumah sakit setelah terluka di kaki saat menjalankan aksi nekatnya selama 16 jam tersebut. Lapangan golf milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Skotlandia terkena dampak rencananya sendiri. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, lapangan golf itu mengalami aksi vandalisme dari pro-Palestina pada Sabtu 8 Maret 2025. Dilaporkan bahwa kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas tindakan itu adalah Palestine Action. Vandalisme ini terjadi setelah Trump mengusulkan rencana untuk menguasai Gaza dengan cara membelinya. Diketahui grafiti berwarna putih dengan tulisan "Gaza is not for sale" atau "Gaza tidak dijual" ditemukan di lokasi tersebut disertai ceceran cat merah. Selain itu, tembok di dekat pintu masuk juga terkena grafiti dengan tulisan "Free Gaza" dan "Free Palestine". Adapun lapangan golf yang terkena vandalisme di Trump's Turnberry terdiri dari 3 lapangan. Rinciannya 2 diantaranya memiliki 18 lubang dan 1 lagi memiliki 9 lubang. Terkini kepolisian Skotlandia tengah menyelidiki aksi vandalisme tersebut. Utusan Amerika Serikat dengan Hamas dilaporkan telah membahas tentang pembebasan sandera berkewarganegaraan ganda. Muncul pertanyaan, apakah pemerintahan Donald Trump sudah mulai menyisihkan Israel dan mengutamakan sanderanya sendiri? Mengutip Tribun News pada 10 Maret, pertemuan itu dilakukan oleh pemimpin Hamas dengan utusan Amerika Serikat Adam Boehler dalam beberapa hari terakhir. Nyatanya, pertemuan itu bukan membahas soal sandera Israel, melainkan pembebasan sandera asal Amerika Serikat. Boehler mengatakan tujuannya adalah agar pembebasannya beserta jenazah 4 sandera Amerika Israel yang telah meninggal akan menghasilkan pembebasan lebih banyak tawanan. Boehler mengatakan pada Minggu 9 Maret bahwa pertemuan dengan Hamas itu sangat membantu. Ia meyakini kesepakatan pembebasan sandera bisa tercapai dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, mengatakan pembebasan dan Alexander 21 tahun adalah prioritasnya. Adapun Alexander berasal dari New Jersey namun bertugas sebagai tentara di militer Israel.
Menteri Energi Israel Eli Cohen memerintahkan penghentian pasokan listrik ke Gaza. Sementara Hamas lewat Izzat al-Rishik menyebut itu sebagai upaya putus asa Israel untuk menekan rakyat Palestina. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, hal itu diutarakan oleh Eli Cohen dan Izzat al-Rishik dalam pernyataan mereka masing-masing. Lebih tepatnya, seminggu setelah Israel melarang bantuan kemanusiaan memasuki jalur Gaza yang hancur dan dilanda kelaparan, Eli Cohen justru menandatangani perintah untuk segera menghentikan pasokan listrik ke jalur Gaza. Dengan begitu, pihak Hamas lewat al-Rishik melontarkan kutukan kerasnya. Ia mengutuk keras keputusan Israel untuk memutus aliran listrik ke Gaza setelah merampas makanan, obat-obatan, dan air. Hamas menganggapnya sebagai upaya putus asa untuk menekan rakyat dan perlawanan mereka, terkhusus melalui kebijakan yang disebutnya pemerasan murahan dan tidak dapat diterima. Perlu diketahui satu-satunya jaringan listrik antara Israel dan Gaza setidaknya telah memasok pabrik desalinasi utama di jalur Gaza yang melayani lebih dari 600.000 orang. Selain itu, penduduk Gaza mengandalkan panel surya dan generator untuk listrik. Militer IDF dilaporkan telah menggelar latihan mendadak jika terjadi serangan infiltrasi, terutama dari pihak musuh yaitu Hizbullah Lebanon. Mengutip Tribun News pada 10 Maret, latihan itu telah dilakukan oleh IDF pada Minggu 9 Maret 2025. Dijelaskan oleh sumber utama bahwa di bawah perintah Kepala Staf IDF yang baru, Letnan Jenderal Eyal Zamir, militer IDF meluncurkan latihan mendadak pada Minggu 9 Maret pagi waktu setempat. Tujuannya mensimulasikan serangan infiltrasi terhadap pangkalan dan pos IDF oleh serangan musuh. Sebagai bagian dari latihan militer dadakan, Pangkalan Udara Ramat David di Israel Utara berlatih skenario serangan infiltrasi dari berbagai arah. Mengingat Pangkalan Udara Ramat David telah menjadi target rutin peluncuran roket Hizbullah. Bahkan pada Juli silam, para petempur Hizbullah di Lebanon telah merilis rekaman drone Pangkalan Udara Ramat David Israel. Eyal Zamir menyebut bahwa Gaza dan tangan-tangan Iran termasuk Hizbullah Lebanon menjadi dua prioritasnya. Dengan begitu, Eyal Zamir memerintahkan pengawas keuangan IDF Brigadir Jenderal Purnawirawan Over Sarik untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap Komando Utara. Pengawas diberi tugas untuk memeriksa kesiapan, disiplin, dan kegiatan rutin unit-unit di Komando Utara tersebut. Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal pindahkan warga Gaza diklaim mulai terbentuk. Bahkan rencana itu diklaimnya juga akan berpotensi menciptakan perubahan bersejarah di Timur Tengah. Mengutip Al Arabiya pada 10 Maret, hal itu diutarakan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 9 Maret 2025. Lebih tepatnya, Smotrich menyatakan bahwa rencana Trump itu sudah mulai terbentuk dengan tindakan berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Smotrich mengklaim bahwa hal itu akan berpotensi menciptakan perubahan bersejarah di Timur Tengah dan bagi negara Israel sendiri. Lantaran akan melibatkan identifikasi negara-negara kunci dan memahami kepentingan mereka, baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Israel, serta tak lupa pihaknya juga mendorong kerjasama.